Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu taala anhum ajmain. Amma ba'd. Saudaraku yang ana cintai, yang ana banggakan di seluruh Nusantara dan di seluruh penjuru jagat raya ini, perlu antum ketahui bahwa ruh sebelum dimasukkan ke dalam raga itu namanya ruh yang berada di alam ruh mufarriqah. Sedangkan ruh yang sudah pernah dimasukkan ke dalam jasad, namun ruh tersebut telah meninggalkan jasad, namanya alam ruh mujarrodah. Wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruhnya telah meninggalkan dunia ini, berarti sudah memasuki alam ruh mujarrodah. Waktu itu Imam Al-Ghazali masih berada di alam ruh mufarriqah, karena waktu itu ruh beliau belum dimasukkan ke dalam jasad. Namun sudah terjadi dialek, wahai saudaraku, karena keduanya merupakan ruh-ruh pilihan, baik ruh Rasulullah maupun ruh Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid At-Tusi, cucu beliau. Keduanya merupakan ruh pilihan. Apa percakapan beliau? Isinya seperti ini. Rasulullah memberikan mandat kepada Abu Hamid At-Tusi atau Imam Al-Ghazali. Perkataan beliau seperti ini: Abu Hamid At-Tusi, dirimu masih berada di alam ruh mufarriqah, sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam jasad dan akan hidup di dalam alam dunia. Teruskan perjuanganku, wahai cucuku. Itu perkataan Rasulullah. Mandat telah diberikan kepada Abu Hamid At-Tusi atau Imam Al-Ghazali. Nama Imam Al-Ghazali, wahai saudaraku, setelah beliau berada di alam dunia ini. Lalu sang cucu mengatakan, wahai kakekku, ana akan meneruskan perjuangan kakek. Itu, wahai saudaraku, percakapan antara Rasulullah dan cucunya, yaitu Abu Hamid At-Tusi atau Imam Al-Ghazali. Namun perintah sang kakek, wahai engkau cucuku, engkau harus menyembunyikan jati dirimu di alam dunia nanti. Jangan engkau nampakkan bahwa engkau adalah kekasih Allah. Jadi selama hidup di dunia, Abu Hamid At-Tusi atau Imam Al-Ghazali selalu menjalankan titah kakeknya, namun beliau selalu menyembunyikan jati dirinya. Beliau selalu berdharma di dalam diam, selalu menyembunyikan bahwa beliau adalah kekasih Allah. Itulah penjabaran dari kekasih Allah dalam derajat mastur, wahai saudaraku, yang selalu menyembunyikan jati dirinya. Itu awal mula mengenai dzurriyyah mendapatkan mandat langsung dari kakeknya, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ana pernah ditanya mengenai hal ini oleh seseorang, yang intinya, kenapa di Indonesia banyak titik-titik, wahai saudaraku? Lalu sebenarnya tugas mereka apa? Tanda tanya besar. Lalu kenapa mereka seakan mempunyai peran? Kenapa dan kenapa? Pasti saudaraku mempunyai kecerdasan di atas rata-rata sehingga bisa menangkap omongan ana ini. Yang ana maksud dengan titik-titik, kenapa dan kenapa, lalu tugasnya apa, dan kenapa punya peran di Indonesia ini, mereka sebenarnya tugasnya apa? Itu yang ditanyakan ke ana. Saat itu ana tidak mau menjawabnya, wahai saudaraku. Ana hanya tersenyum, karena ana merasa kalau
Ana jawab pertanyaan beliau, akan terjadi perdebatan. Terkadang Ana melihat sosok di depan mata Ana. Jika orang tersebut bertanya, Basiro Ana ingin menjawab, Ana jawab. Jika Basiro Ana mengatakan tidak harus Ana jawab, Ana pun tidak harus menjawabnya, wahai saudaraku. Karena Ana menjawab dan sebenarnya tidak ada pengaruhnya buat Ana. Karena segala yang Ana lakukan di jagat raya ini hanya menjalankan perintah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya menjalankan sebuah amanah. Namun pada hari ini Ana ingin menjawabnya. Ana taruh di dalam video ini. Isi cerita ini semoga bermanfaat buat antum di seluruh Nusantara dan di seluruh jagat raya ini. Karena situasi mengharuskan memang Ana harus menjawab pertanyaan beliau waktu itu. Ana yakin beliau akan melihat video ini karena beliau juga mensubscriber akun YouTube Ana ini. Wahai saudaraku yang Ana cintai di Nusantara dan di seluruh jagat raya ini, Ana tidak bermaksud apapun, tidak menginginkan apapun. Karena Ana hanya ingin menjalankan sebuah amanah. Semoga membawa barokah, kemaslahatan, dan segala yang terjadi tidak semakin meruncing, dan semoga apa yang terjadi berlalu dengan sendirinya, karena segala yang terjadi memang harus terjadi. Cerita di akhir zaman ini memang demikian. Kehendak Allah, sesuatu yang harus terjadi ya harus terjadi. Semoga antum dapat menangkap apa yang Ana maksudkan, yang terkandung di dalam cerita video ini. Jangan hanya ditafsirkan, namun takwilkanlah. Jangan diartikan secara tersurat saja, namun artikan secara tersirat. Semoga manfaat. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.